Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda bagi Anda bersama saya Pastor Marcel Kanon. Dan sungguh luar biasa kita dapat bertemu walaupun lewat YouTube channel. Ya, kita dapat belajar kembali melalui renungan yang disampaikan pada hari ini. Ya, dan saya berdoa supaya Anda sungguh bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, Anda semakin benar di hadapan Tuhan. Seperti beberapa hari yang lalu ini kami sudah bahas tentang membuang yang jahat dan mengikuti yang baik. Yang baik artinya benar. Ya, contohnya kalau saya bertanya kepada Anda apa kabar, Anda pasti berkata baik. Apa memang benar baik Anda? Ya, mari kita belajar untuk dalam perkataan kita juga melakukan kebaikannya. Ya, bukan kejahatannya. Ya, mari kita belajar untuk jangan menutupi kekurangan kita. Ya, karena kalau kita menutupi, kita akan hidup terus dalam kekurangan ini. Tapi kita harus membongkar kekurangannya, dan kekurangan harus menjadi kelebihannya. Dan itu hanya bisa kalau kita benar-benar mengatasi segala kekurangan yang kita hadapi di dalam kehidupan kami. Ya, tidak selalu kita lakukan yang benar. Betul, kita masih manusia, kita masih punya darah dan daging, kita nggak sempurna, nggak ada satu orang superman atau superwoman. Kita semua menjadi manusia yang biasa-biasa, sama seperti Elia, orang biasa-biasa saja. Tapi Elia pun dibentuk terus-menerus. Ya, dia juga dibenarkan oleh Allah sendiri. Nah, kita sudah mulai membaca dan renungkan Roma pasal yang ke-12. Dan hari ini kita sampai ayat yang ke-10. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan begini. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagaimana saudara, sebagai saudara. Dan saling mendahului dalam memberi hormat. Sungguh luar biasa kalau kita renungkan firman ini. Ya, kita hari ini akan fokus kepada hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Ya, apa yang dimaksud dengan mengasihi sebagai saudara? Nah, kita harus sadar bahwa perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Yang dipakai dalam Alkitab Yunani untuk menjelaskan mengasihi sebagai saudara adalah Philadelphos. Berasal dari phileo, ya, kasih persaudaraan. Ini benar-benar artinya bahwa kita di dalam rumah Tuhan harus mengasihi satu sama yang lain sebagai saudara perempuan atau saudara laki-laki. Ya, dalam bahasa Inggris dibilangin brethren, perkumpulan daripada orang. Ya, dengan kata lain, kita harus benar-benar memiliki satu kepedulian terhadap satu sama yang lain dengan kasih yang otentik. Ya, bukan pura-pura, jangan main-main, jangan pura-pura mengasihi orang. Ya, karena jujur, satu ketika Tuhan akan ungkapkan bahwa ternyata kita nggak mengasihi. Jadi kita sebagai seorang dari keluarga Allah, kita harus belajar untuk benar-benar mengasihi satu sama yang lain sebagai saudara. Sebagai saudara laki-laki, saudara perempuan. Ingat, Yesus mengantarkan kami dalam tanda kutip, ya, dalam keluarga Allah. Saudara dan saya menjadi keluarga, menjadi saudara, saudara laki-laki, saudara perempuan. Yesus pun dalam firman Tuhan dikatakan bersama-sama dengan Dia. Kita semua menjadi ahli waris daripada Allah. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita belajar untuk benar-benar mengasihi seperti saudara. Nah, pada waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, saya ingat akan hubungan antara Daud dan Yonatan. Ya, Yonatan itu anak daripada Raja Saul. Anda mungkin berkata, wah ini hubungan ini nggak akan
tetap terus. Dan ternyata kita salah. Karena ternyata sampai mati pun, Yonatan mati. Ya, Daud tetap mengasihi Yonatan. Dan dia membawa anaknya sampai di dalam rumah dia. Dan dia memperhatikan, dia melindungi, dia mengatasi kebutuhan untuk anaknya daripada Yonatan itu. Nah, sebetulnya dari situ kita dapat belajar banyak hal. Ya, kenapa? Karena ini sebetulnya ya, bagaimana Yonatan dapat mengasihi Daud? Padahal Daud itu sangat disayangi oleh Tuhan, oleh umatnya. Ya, mereka benar-benar mengasihi Daud lebih dari siapapun juga. Bisa dikatakan, wah, ini menjadi satu musuh sebetulnya, karena siapa tahu dia akan menjadi raja. Tapi kita harus sadar, Yonatan tidak peduli dengan kerajaan. Dia juga sadar bahwa kerajaan itu akan diberikan kepada Daud. Tapi dia tetap mengasihi. Dia begitu mengasihi Daud. Begitu, ya, di mana kasih dia terhadap Daud sebagai saudara lebih dahsyat daripada kasih dia terhadap bapaknya. Dan bapaknya tahu, Raja Saul tahu bahwa Yonatan itu sangat mengasihi Daud. Bahkan Raja Saul itu marah sampai mau lempar sesuatu kepada Yonatan. Ya. Sedemikian rupa Saul marah. Tapi Yonatan tetap mengasihi Daud. Yonatan tetap mendekat. Bahkan dia membuat satu perjanjian dengan Daud. Ya, sekali lagi, kerajaan nggak ada artinya bagi Yonatan dibanding kasih dia terhadap Daud. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan kasih kita terhadap sesamanya di dalam rumah Tuhan. Apakah kita memiliki kasih seperti itu? Kasih seperti Yonatan kepada Daud, Daud kepada Yonatan di dalam rumah Tuhan. Walaupun kita bukan sekeluarga, maksudnya kita nggak menjadi saudara. Ya, mungkin kita punya lain, kita semua pasti punya lain bapak dan ibu. Ya, kita nggak punya satu keluarga yang sama. Tapi kita memiliki keluarga Allah. Kita sebagai saudara seiman adalah keluarga Allah, di mana kita harus saling mendorong, mendukung, menguatkan. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara nggak langsung kita tetap menjadi bagian dari satu keluarga. Kita dipanggil untuk menjadi saudara laki-laki dan saudara perempuan di dalam Kristus Yesus. Mari kita renungkan, mari kita izinkan Roh Kudus berbicara ke dalam hati kita. Salah satu tugas daripada Roh Kudus adalah menginsyafkan dosa. Ya, tidak mengasihi atau benci sama dengan dosa. Ya, jadi saya arahkan Anda hari ini untuk merenungkan kembali firman Tuhan yang kami telah pelajari pada hari ini. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Biar itu yang terutama. Ya, sekali lagi ingat, dan ini sangat penting, kita bukan orang Superman atau Superwoman. Kita semua menjadi manusia biasa-biasa seperti Elia, manusia biasa. Kita masih punya darah dan daging. Kita masih punya kehidupan. Ya, walaupun belum 100% dipulihkan atau 100% dibenarkan. Ya, nggak ada yang sempurna, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya pun nggak sempurna. Saya juga tetap belajar untuk disempurnakan. Jangan pikir dia orang Kristen, mestinya dia lebih tahu, mestinya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari buang mestinya. Mari kita buang pikiran kita seharusnya begini, seharusnya begitu. Mari kita fokus apa yang Tuhan ajarkan kepada kita.
untuk saling mengasihi sebagai saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu, dan atas pertolongan-Mu Tuhan. Kami minta kekuatan daripada Engkau supaya kami sanggup Tuhan. Sanggup untuk menyelidiki hati kami bila ada hal-hal yang tidak berkenan Tuhan. Tuhan, kalau kita berkata kita mengasihi, yaitu lewat mulutnya, tetapi bagaimana dari hatinya? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi dengan hati yang tulus? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi sebagai saudara? Seharusnya kami mengasihi satu sama yang lain. Ya, kita semua sebagai keluarga Tuhan, ya, menjadi anggota di dalam tubuh Kristus. Biar kami saling mengasihi sebagai saudara. Terima kasih Bapa untuk mengingatkan kami kembali kebenaran firman Tuhan, supaya kami dapat mengubah dengan sikap yang benar, sifat yang benar, tingkah laku yang betul Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ke dalam tangan Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan firman Tuhan itu, ya, biar firman itu benar-benar menjadi terang dan menjadi pelita dalam seluruh aspek kehidupan kami. Izinkan Tuhan menguji kita. Izinkan Tuhan menyelidiki hati kita. Biar kita benar-benar dibenarkan sesuai yang ditulis dalam firman Tuhan. Saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Semua katakan amin, ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok. Ya, shalom.